Anda kembali di Breaking News Metro TV, kali ini bersama saya, Jason Sambo. Pemirsa, 3 terdakwa perkara dugaan pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal Wibowo kembali menjalani persidangan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda persidangan mendengarkan tanggapan pihak terdakwa atas replik jaksa penuntut umum pada pekan lalu. Sebelumnya, pemirsa, jaksa penuntut umum telah menanggapi nota pembelaan ketiga terdakwa pada persidangan 27 Januari lalu. Saat itu JPU menolak nota pembelaan atau pledoi ketiga terdakwa. Selain menolak, JPU juga memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai tuntutan. Ferdi Sambo dituntut pidana penjara seumur hidup, sementara Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf masing-masing dituntut pidana penjara 8 tahun. Terdakwa lainnya Putri Chandrawati dituntut pidana 8 tahun penjara, sedangkan Richard Eliezer Pudiang Lumiu dituntut 12 tahun penjara. Menurut jaksa, kelima terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Duplik itu artinya tanggapan atau respon kami terhadap replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Tadi ada hampir 60 halaman yang kami sampaikan. Kami betul-betul merinci, mendetail, menyambungkan antara argumentasi yang kami sampaikan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sudah disampaikan di pengadilan, terutama kaitannya dengan keterangan masing-masing saksi, mana yang berkesesuaian, mana yang tidak berkesesuaian, semuanya kami uraikan di dalam duplik kami tadi kalau rekan-rekan bisa menyaksikan semua. Jadi ini adalah respon dari replik karena replik jaksa di persidangan yang lalu yang disampaikan menurut hemat kami tidak mendasari pada fakta dan bukti yang ada di persidangan. Sebagian besar justru kami memandang seperti lebih berimajinasi begitu. Padahal dalam persidangan ini kan kita betul-betul harus bisa membuktikan, artinya dari sisi jaksa punya tanggung jawab untuk betul-betul bisa membuktikan kalau tuduhannya adalah misalnya Pak Ferdi Sambo melakukan penembakan langsung terhadap korban, maka secara nyata itu harus bisa dijelaskan dan dibuktikan bagaimana secara nyata tindakan penembakan tersebut dilakukan dengan tadi kami sebutkan misalnya dengan senjata apa, jenisnya apa, bagaimana cara menembaknya, siapa duluan yang menembak, itu harus dijelaskan secara detail dan spesifik karena tuduhan dalam perkara ini adalah 340 kaitannya dengan dolus directus, artinya kesengajaan dengan maksudnya tidak hanya melakukan perbuatan untuk menghilangkan nyawa, tapi juga ditujukan untuk timbulnya akibat adanya matinya korban. Nah, itu yang menurut hemat kami tadi kami sampaikan tidak ada bukti-bukti yang cukup memadai untuk mendukung argumentasi atau dakwaan atau juga tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan yang lalu. Kami juga menyampaikan tadi aspek-aspek yang meringankan yang pada replik jaksa yang lalu itu justru tidak disampaikan sama sekali oleh jaksa. Jadi tadi kami tekankan juga ada aspek-aspek meringankan yang mestinya juga dipertimbangkan oleh majelis hakim, terutama soal apakah betul terdakwa melakukan tindakan itu secara berencana atau tidak, yang menurut hemat kami tidak dilakukan secara berencana. Kemudian juga soal aspek-aspek personal, misalnya terdakwa Pak Ferdi Sambo juga sudah menyampaikan secara faktual apa yang dia ketahui dialami di persidangan, dan selama proses persidangan juga telah menjalankan persidangan ini secara kooperatif gitu ya. Juga tadi kami singgung juga soal adanya pasal yang tidak digunakan, dan ini jadi isu serius di dalam pembuktian perkara ini karena dalam dakwaan jaksa hanya menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1, artinya bersama-sama. Sementara kami melihat dalam konstruksi ini seharusnya digunakan adalah pasal 55 ayat 1 ke 2. Konsekuensi tidak dimaksudkannya pasal tersebut itu menyebabkan kalau nanti, sekali lagi tapi ini bergantung kepada majelis hakim, kalau nanti tidak terbukti 55 ayat 1 ke 1, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaannya. Itu sebagai konsekuensi hukum. Sekali lagi saya bersandar pada hukum ya, karena kami sebagai penasihat hukum juga jaksa penuntut umum dan hakim, pedomannya ini kan norma-norma yang ada di dalam hukum yang diterapkan dalam kasus konkret yang diuji hari ini dalam kasus terdakwa Pak Ferdi Sambo. Itu. Bang, malah terkait vonis tanggal 13 nanti, bagaimana persiapannya dan bagaimana kalau hakim memvonisnya lebih dari tuntutan jaksa?
Saya kira kami yakinlah hakim akan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya semua hal yang sudah disajikan dalam persidangan ini. Artinya hakim tentu kami berharap tidak menutup mata hanya pada satu pihak begitu, kemudian meninggalkan pihak yang lain. Tapi betul-betul kami berharap bisa berdiri secara objektif, dengan sudut pandang yang objektif, mengambil keputusan yang adil, bukan hanya untuk masyarakat, bukan hanya untuk korban, tapi juga terdakwa yang tidak boleh juga ditinggalkan. Karena keadilan ini harus keadilan untuk semua, itu prinsipnya. Dan kami masih punya keyakinan bahwa harapan akan keadilan itu seperti disampaikan pada pledoi Pak Ferdi Sambo, walaupun hanya setitik dan dalam ruang sidang yang cukup sesak, tetapi harapan itu masih ada untuk terdakwa Pak Ferdi Sambo. Itu saya pikir. Dengan harapan vonisnya adalah apa? Vonisnya tentu lebih ringan lah daripada yang sudah disampaikan dari tuntutan jaksa. Gitu. Dan sesuai dengan tadi kami sampaikan di dalam baik pembelaan maupun dalam duplik yang kami sampaikan, ada soal juga tadi pasal 55 ayat 1 ke 2 itu tidak digunakan. Jadi apakah kemudian kita bisa menjatuhkan pidana terhadap seorang pelaku yang tidak didakwakan di dalam surat dakwaan penuntut umum? Secara hukum itu tidak dimungkinkan. Tapi nanti kita lihat bagaimana kemudian hakim akan mengkonstruksikan perkara ini. Sekali lagi harapannya hakim bisa melihat berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan bukti, dan memutus secara adil untuk semua ya, korban, masyarakat, dan juga terdakwa tentu saja. Kalau keadaan psikologis Pak Ferdi Sambo gimana nih Pak? Apalagi mendekati hari dijatuhkan vonis. Ya kalau Pak Sambo, beliau kan sampai dengan awal itu betul-betul fokus ya pada persidangan ini, mengupayakan semaksimal mungkin yang bisa dilakukan dalam rangka mempertahankan hak-haknya dia sebagai terdakwa. Di bagian terakhir tentu apapun putusannya tentu harus siap menerima, dan saya pikir beliau juga sudah menyiapkan mentalnya begitu. Lebih jauh sebenarnya juga mungkin mereka juga sudah menyiapkan untuk keluarga dan seterusnya. Tapi sekali lagi yang perlu justru bukan dari Pak Ferdi Sambo, yang perlu adalah kepada kita semua ya, baik media, masyarakat, bagaimana memberi kesempatan kepada hakim supaya bisa ada ruang untuk hakim nanti mempertimbangkan secara jernih. Jangan ada tekanan, jangan ada upaya untuk mempengaruhi, supaya betul-betul hakim bisa memutuskan secara adil. Sekali lagi, perkara ini perkara yang sangat serius dan menentukan nasib dan jalan kehidupan bagi seorang terdakwa, istrinya juga keluarganya. Itu yang kita mesti perhatikan, dan artinya marilah sama-sama sekali lagi kita beri kesempatan kepada hakim nanti untuk bisa menilai secara jernih dalam pertimbangan dan putusannya nanti. Itu. Sejauh ini ada tekanan memang, Bang? Saya tidak tahu, saya kan bilang mari kita sama-sama, jadi kita berharap marilah, ini mengajak ini, kalau dibilang mengajak supaya kita sama-sama memberikan ruang, karena ini bukan hanya soal untuk masyarakat, ada terdakwa juga yang mesti ditentukan perjalanan kehidupannya bagaimana, dia diancam dengan hukuman mati, itu ancaman yang sangat serius. Untuk memutus pidana yang begitu serius, perlu pertimbangan yang masak, perlu kehati-hatian, ya kan? Oleh karena itu, mari kita sebagai masyarakat, kita negara hukum, kita beri kesempatan kepada pengadilan, kepada majelis hakim untuk bisa mempertimbangkan dengan jernih, dengan baik, untuk kemudian mengambil putusannya yang adil seperti saya sampaikan tadi. Tapi Pak, sebelumnya kan Ferdi Sambo bilang akan bertanggung jawab, ini tidak termasuk dakwaan yang katanya menembak Yosua gitu. Ya, prinsipnya beliau sudah sampaikan bahwa beliau menyesali. Beliau juga menyampaikan bersalah karena peristiwa itu terjadi dan siap bertanggung jawab. Itu saya pikir konsisten sudah disampaikan dalam semua persidangan ya, ketika Pak Ferdi Sambo menyampaikan keterangannya. Nah, pernyataan bertanggung jawab ini bahkan disampaikan jikapun dianggap apa yang disampaikan permintaan Hajar Chad dianggap sebagai diinterpretasikan sebagai menembak. Itu pun beliau sudah sampaikan bahwa saya siap bertanggung jawab. Itu dari sisi Pak Ferdi Sambo. Tetapi dari sisi kami, penasihat hukum, kami sampaikan tadi ada isu hukum, ada persoalan hukum. Apakah boleh seseorang pelaku dipidana yang tidak berdasarkan ketentuan atau pasal yang digunakan di dalam surat dakwaan? Itu masalah hukum. Gitu. Jadi, ya bertanggung jawab atas hukuman atau sanksi yang dijatuhkan tentunya. Tapi sekali lagi, ini bukan hanya dibangun, jadi mekanisme pengambilan keputusan di dalam peradilan pidana tidak boleh hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa atau penyesalan terdakwa saja.
harus betul-betul dibuktikan secara fakta, secara hukum, dan mencocoki norma yang ada di dalam surat dakwaan. Makanya pertanyaannya tadi, kalau tidak dimasukkan dalam surat dakwaan, apakah kemudian seorang pelaku bisa dipidana? Itu pertanyaan hukumnya yang menurut hemat kami itu, seharusnya itu tidak bisa dilakukan. Begitu kira-kira. Tapi sekali lagi tentu kita harapkan nanti biarlah majelis hakim yang mempertimbangkan dengan baik. Sekali lagi kita beri kesempatan lah supaya putusannya adil untuk semua. Kira-kira itu. Makasih. Makasih. Oke, masalah aja. Ayat akhir. Ayat akhir gue. Pemirsa